Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha dari Paralel 4 ingin mempresentasikan tentang yaitu materi yang saya bawakan adalah perkembangan kreativitas peserta didik. Sebelum itu kita harus tahu itu apa yang dimaksud kreativitas. Yang pertama itu ada pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, entah sifatnya masih imajiner atau gagasan, atau yang sudah diekspresikan dalam bentuk suatu karya. Kedua, itu ada pengertian kreativitas peserta didik. Kreativitas peserta didik adalah kemampuan siswa menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya, baik berupa kemampuan mengembangkan informasi yang diperbolehkan dari guru dalam proses belajar mengajar yang berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam belajarnya. Yang kedua itu kriteria kreativitas peserta didik. Yang pertama, kriteria kreativitas. Penentuan kreativitas menyangkut 3 dimensi, yaitu dimensi proses, person, dan produk kreatif. Proses kreatif sebagai kriteria kreativitas, maka segala produk yang dihasilkan dari proses kreatif dianggap sebagai produk kreatif dan orangnya disebut sebagai orang kreatif. Menurut Rothenberg 1976, proses kreatif identik dengan berpikir Janusian atau Dedi Supriyadi 1994, yaitu suatu tipe berpikir divergen yang berusaha melihat berbagai dimensi yang beragam atau bahkan bertentangan menjadi suatu pemikiran yang baru. Yang kedua itu kriteria kreativitas pendapat lainnya dibedakan atas 2 jenis, yaitu ada jenis konsurat kriteria yang didasarkan kepada produk kreatif yang ditampilkan oleh seseorang selama hidupnya atau ketika ia menyelesaikan suatu karya kreatif. Kedua, konsurat kriteria yang didasarkan pada konsep atau definisi kreativitas yang dijabarkan ke dalam indikator perilaku kreatif. Selanjutnya yang ketiga ada kreativitas dan intelijensi peserta didik. Yang pertama, peran intelijensi dalam dunia pendidikan. Intelijensi dan keberhasilan dalam pendidikan adalah 2 hal yang saling berkaitan, di mana biasanya seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi, dia akan memiliki prestasi yang membanggakan di kelasnya. Dan dengan prestasi yang dimilikinya, ia akan lebih mudah meraih keberhasilan atau dengan kata lain, seorang tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk meraih sukses di bidang akademik. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelijensi seseorang, maka semakin kecil peluang untuk meraih sukses di bidang akademis. Yang kedua ada peran kreativitas dalam kewirausahaan. Baldacchino 2009 menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Selanjutnya, yang keempat ada proses kreatif peserta didik. Tahap proses berpikir kreatif.
tahap persiapan pengumpulan informasi atau data untuk memecahkan masalah, bekal pengetahuan pengalaman, menjadi kemungkinan penyelesaian masalah belum ada arah tertentu atau tetap, tetapi alam pikiran mengeksplorasi bermacam alternatif. Yang kedua ada tahap inkubasi, melepaskan diri sementara dari masalah, tidak memikirkan secara sadar, tetapi mengeramnya dalam alam prasadar penting untuk mencari inspirasi. Yang ketiga ada tahap iluminasi, yaitu tahap insight saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. Yang keempat ada tahap verifikasi. Ide atau kreasi baru diuji terhadap realitas. Muncul pemikiran kritis, pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif atau sengaja. Akseptasi total harus diikuti oleh kritik. Firasat harus diikuti oleh pemikiran logis. Keberanian harus diikuti oleh sikap hati-hati. Selanjutnya yang kelima, ada ciri-ciri kepribadian orang kreatif. Walaupun tidak semua orang kreatif menunjukkan karakteristik yang sama, beberapa pakar sepakat bahwa ciri-ciri orang kreatif cenderung seperti berikut ini. Yang pertama, suka berimajinasi, tapi tetap berpijak pada kenyataan. Orang yang kreatif suka berangan-angan, membayangkan hal yang kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang kreatif yang paling khas. Yang kedua, memiliki banyak energi, tapi bisa tetap fokus. Orang yang kreatif memiliki banyak energi, baik secara fisik maupun mental. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan suatu hal yang menarik perhatian mereka dengan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, lebih dari cerdas. Studi yang berasal dari Stanford University menunjukkan bahwa kecerdasan IQ berkaitan dengan kreativitas. Orang yang cerdas dilihat dari skor IQ rata-rata memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mampu berpikir kreatif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara-cara kreatif. Yang keempat, suka bermain tapi tetap disiplin. Inilah sebabnya mengapa karakteristik orang yang kreatif sulit untuk digambarkan. Mereka cenderung senang bermain, tapi tetap disiplin bermain. Yang dimaksud adalah kombinasi antara sikap aktif dan keingintahuan mereka terhadap sesuatu. Yang kelima, memiliki passion yang kuat tapi tetap fleksibel. Orang kreatif akan mencintai pekerjaan yang dilakukan dan bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun di satu sisi mereka juga fleksibel. Yang terakhir, yang keenam, bisa ekstrovert atau introvert. Ada dua tipe kepribadian yang umum di dunia, yaitu si introvert yang tertutup dan si gaul ekstrovert. Nah, menurut sebuah penelitian, orang yang kreatif cenderung tepat berada di tengah keduanya. Kepribadian campuran introvert dan ekstrovert disebut dengan ambivert. Tipe kepribadian ini menggambarkan orang-orang yang supel dan ramah, suka berteman dan bersosialisasi dengan kelompok besar, tapi juga tetap membutuhkan waktu menyendiri untuk berpikir. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.